adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Wah, kakak berharap adik-adik selalu sehat, selalu ceria, dan selalu sukacita. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKP Seroja kelas Madya. Ya, adik-adik, siapa yang sudah siap buat sekolah minggu? Wah, semuanya pasti sudah siap ya. Good. Sudah siapin Alkitabnya belum? Sudah juga. Wah, good. Dan jangan lupa catatannya. Jangan lupa nanti meringkas ya. Dan nanti dikirimkan ke kakak wali kelas, ke kakak Lia. Yes, kalau memang semuanya sudah siap, yuk kita mulai sekolah minggu kita. Oke. Sekolah minggu kita akan kita mulai dalam doa adik-adik, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, yuk mari bersama kita berdoa. Dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu di bumi dan di sorga. Tuhan, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang boleh kami rasakan hari ini. Terima kasih udara pagi yang boleh kami hirup, matahari yang bersinar terang, karena kami tahu Tuhan semua adalah anugerah. Kesehatan kami, orang tua yang mencintai kami tahu itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang mau berbicara kepada kami melewat kakak sekolah minggu. Tuhan kiranya berkati kakak yang akan bawakan firman, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan itu bisa hidup di dalam diri kami. Kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, bila sudah siap, yuk kita buka Alkitabnya dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kakak ulangi, Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama. Oke. Bila sudah semua ketemu Kitab Kejadian, coba dicari pasalnya. Pasal 37 biasanya hurufnya besar dan di bold, dihitamkan. Oke. Bila juga sudah ketemu, baik, kakak akan bacakan firmannya untuk adik-adik. Coba adik-adik simak ya di rumah sambil dibaca Alkitabnya. Mari kita mulai. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum.
Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, adik-adik. Jadi minggu ini firman Tuhan akan bercerita tentang sosok seorang pemuda. Jadi anak ini masih muda pada saat itu, usianya masih 17 tahun. Siapakah namanya? Ada yang bisa tahu? Ada di ayat kedua, yaitu benar namanya Yusuf. Siapa sih Yusuf itu? Ada yang tahu? Yuk kita kenalan sama Yusuf. Yusuf mempunyai seorang bapak namanya Yakub. Nah, bapak Yakub ini mempunyai 4 orang istri adik-adik. Dari 4 orang istri ini, Yakub diberikan 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, Yusuf ini lahir dari salah satu istrinya Bapak Yakub yang bernama Rahel. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf ini anak yang paling disayang sama Bapak Yakub gitu. Karena alasannya yang pertama Yusuf ini lahir pada saat masa tuanya Bapak Yakub. Yang kedua bahwa Yusuf ini lahir dari istri yang paling disayang sama Bapak Yakub, yaitu Ibu Rahel. Lalu di sini dikatakan apa sih tandanya bahwa Yusuf ini yang paling disayang sama Bapak Yakub? Di dalam Alkitab di pasalnya yang ketiga dikatakan bahwa Yakub ini menyuruh untuk membuatkan Yusuf ini jubah yang paling bagus, yang maha indah. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain tidak dibuatkan. Sebenarnya perlakuan ini membuat iri saudara-saudaranya yang lain, adik-adik. Makanya di sini dikatakan di ayatnya yang keempat, karena perlakuan yang berbeda dari ayahnya, di sini Yusuf akhirnya dibenci sama saudara-saudaranya. Yusuf ini nggak disukain sama saudara. Yusuf ini selain disayang banget sama bapaknya, ternyata dia spesial tuh adik-adik, spesial, anak spesial gitu kan. Tuhan ini mengaruniakan karunia yang luar biasa sama Yusuf, makanya dia dibilang anak spesial. Jadi karunia itu berupa dia bisa melihat melalui mimpi dan bisa menafsirkan mimpi itu gitu. Nah, di mimpinya yang pertama Yusuf ini melihat ada seikat gandum besar yang berdiri tegak dan ada 11 ikat gandum lainnya sujud menyembah ikat gandum yang besar itu gitu. Di sini menggambarkan bahwa saudara-saudaranya yang lain ini menyembah Yusuf dan mimpi ini disampaikan Yusuf ke saudara-saudaranya gitu. Lalu apa reaksi saudara-saudaranya mendengar mimpinya Yusuf? Di ayat yang ke-8 mereka marah adik-adik gitu. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Gitu katanya saudara-saudaranya. Di sini terlihat sekali bahwa mereka marah gitu. Dan ya benar saja mereka semakin sebel sama Yusuf gitu. Lalu Yusuf mimpi lagi nih, mimpi yang kedua. Di sini terlihat sekali bahwa mereka marah gitu. Dan ya benar saja mereka semakin sebel sama Yusuf gitu. Lalu Yusuf mimpi lagi nih, mimpi yang kedua. Di sini terlihat sekali bahwa mereka marah gitu. Dan ya benar saja mereka semakin sebel sama Yusuf gitu. Lalu
Di sini dia melihat ada bintang dan 11 matahari sujud di kakinya dia gitu. Dan lagi-lagi Yusuf menceritakan mimpi ini sekarang kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya juga gitu. Di sini reaksi bapaknya juga marah gitu. Di ayat yang ke-10 adik-adik bisa lihat bahwa ayahnya bilang gini, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Di sini ayahnya juga, maksudnya apa nih mimpinya kok kayak begitu gitu. Tapi ya memang memang itulah mimpi yang diberikan Tuhan gitu kepada Yusuf untuk disampaikan kepada ayah dan saudaranya. Dari dua mimpi ini semakin sebelah eh, semakin sebel banget deh saudara-saudaranya kepada Yusuf gitu kan. Akhirnya Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya gitu kan kepada orang Mesir. Dan uh, saudara-saudaranya ini biar ayahnya nggak tahu bahwa Yusuf ini dijual, dia bilang bahwa Yusuf ini sudah mati gitu. Dan tandanya jubahnya yang bagus itu dicelupin ke darah binatang yang sudah disembelih dan dibawa ke ayahnya, dan bilang bahwa Yusuf itu sudah mati diterkam binatang gitu. Dan padahal kenyataannya dia tidak mati, tapi dia dijual sama sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya. Nah, akhirnya setelah dijual, Yusuf ini akhirnya dibeli dan akhirnya dia melayani di sebuah rumah milik Potifar gitu. Dan dari budak akhirnya Yusuf ini kan pintar gitu ya adik-adik, akhirnya dia menjadi orang kepercayaannya Potifar dan naiklah jabatan. Karena Yusuf ini juga selain dia pintar, dia juga cakap gitu ya adik-adik, ganteng gitu, dia disukai sama istrinya Potifar gitu kan. Nah, dia terus digoda sama istrinya Potifar, tapi Yusuf tetap tidak tergoda. Akhirnya istrinya Potifar marah sama Yusuf gitu kan. Akhirnya dia buat sesuatu yang membuat Yusuf salah gitu kan. Akhirnya Yusuf ini dimasukkan ke penjara adik-adik gitu. Nah, setelah perjalanan panjang, Yusuf masuk ke penjara. Lalu Yusuf ini adik-adik, karena memang dia adalah abdinya Tuhan, anaknya Tuhan, dan Tuhan sayang sama dia, ada aja jalan keluar untuk Yusuf. Karunia yang diberikan sama Tuhan kepada Yusuf ini adalah jalan keluar yang diberikan Tuhan yang sungguh luar biasa atas setiap permasalahan yang Yusuf hadapi gitu adik-adik. Jadi dari karunia inilah Yusuf bisa menjadi orang besar di Mesir gitu ya adik-adik. Dia bisa menjadi orang kepercayaannya Raja Firaun pada saat itu karena karunianya yang Yusuf punya, yaitu bisa menafsirkan mimpi. Jadi dari penjara dia bisa keluar dan bisa menjadi orang hebat itu karena dia bisa menafsirkan mimpinya Firaun. Dan akhirnya Yusuf pada saat itu menjadi orang kepercayaannya. Lalu setelah menjadi orang kepercayaan ini dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir, terjadilah sebuah bencana, ada bencana kelaparan di sana adik-adik gitu kan. Ternyata bencana kelaparan ini sampai melanda keluarganya Yusuf gitu kan. Waktu itu kan ayahnya berpikir bahwa Yusuf ini udah mati gitu ya, jadi nggak bakalan deh gitu, ya udah mati ya sudah gitu. Tapi ternyata ini kan kenyataannya Yusuf ini nggak mati. Yusuf ini hanya dijual oleh saudara-saudaranya, dan saat ini dia jadi penguasa Mesir dan kaya raya pastinya. Dan pada saat itu terjadilah bencana kelaparan di sana adik-adik, dan keluarganya Yusuf ini terkena dampak dari bencana kelaparan ini. Dan di sini cerita-cerita yang selanjutnya dikatakan bahwa Yusuf ini ternyata akan menjadi penyelamat untuk keluarganya gitu. Jadi Yusuf ini akan menjadi penyelamat
keluarganya, dia akan menyelamatkan keluarganya dengan posisinya dia yang sekarang gitu. Dan akhirnya keluarganya tidak mengalami kesusahan adik-adik gitu. Jadi dari Yusuf yang kecil, yang dulu kecil, yang hanya dia dijual pun pasrah sama kakak-kakaknya gitu kan, bahkan dianggap sudah mati, tapi rencana Tuhan itu luar biasa untuk hidupnya Yusuf. Dia diberi karunia untuk menafsirkan mimpi, dan dari menafsirkan mimpi ini dia bisa menjadi orang besar yang kemudian dia bisa membantu keluarganya dari bencana kelaparan pada saat itu gitu. Jadi dari Yusuf yang kecil, dari Yusuf yang ya nggak bisa berbuat apapun, tapi akhirnya Yusuf ini bisa menjadi berkat adik-adik buat keluarganya, yang notabene saudara-saudaranya sebel sama Yusuf, tapi ternyata Yusuf nggak menganggap itu gitu, dan ya sudah gitu, semuanya sudah terjadi, dia sudah mengampuni, dan bahwa memang itu harus terjadi dalam kehidupannya dia terima gitu. Dan Tuhan itu nggak nggak ini ya adik-adik, nggak pandang bulu gitu. Jadi siapapun bisa Tuhan pakai, bahkan Yusuf pun yang tadinya dia anak kecil gitu, dibandingin kakak-kakaknya yang sudah dewasa, ternyata Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi alat di tangannya dia untuk membawa berkat bagi keluarganya gitu kan. Jadi adik-adik, Tuhan itu gak memandang kamu siapa, kamu apakah sudah besar ataukah masih kecil. Kalau memang Tuhan mau pakai adik-adik untuk menjadi berkat untuk keluarga adik-adik, Tuhan akan lakukan itu. Sama seperti Yusuf pun, Tuhan tidak memandang bahwa Yusuf itu pada waktu itu dia sudah dewasa atau belum, tapi Tuhan mau kasih karunia itu, dan itu akan membawa dampak kebaikan untuk keluarganya kelak gitu kan. Dan ternyata benar saja gitu, setelah perjalanan panjang dan akhirnya dia dipercaya menjadi orang kepercayaannya Firaun, dan dia menjadi penguasa juga di Mesir, dan dia bisa membantu keluarganya gitu untuk lewati masa-masa bencana kelaparan itu gitu. Jadi Yusuf dipakai Tuhan untuk memberikan dampak yang besar bagi keluarganya dan bangsa Israel. Sama seperti adik-adik, walaupun adik-adik juga masih kecil, tapi adik-adik juga bisa menjadi berkat yang luar biasa buat keluarga adik-adik. Adik-adik bisa menjadi saluran sukacita yang besar untuk kebahagiaan bagi keluarganya adik-adik gitu. Jadi jangan pernah adik-adik putus asa, jangan pernah adik-adik merasa kecil bahwa saat ini aku anak kecil aja, pasti aku nggak bisa memberikan sesuatu untuk keluargaku. Tidak. Dari cerita Yusuf bisa menggambarkan bahwa Tuhan itu memakai siapapun untuk bisa menjadi berkat. Bahkan kita pun yang kecil ini bisa menjadi berkat untuk orang tua kita, untuk sesama kita. Lewat apa? Lewat sikap dan perbuatan kita. Bisa dari hal yang kecil, misalnya adik-adik bisa menjadi berkat untuk mama. Mama minta tolong beli sesuatu ke warung. Nah, adik-adik sebenarnya di saat menolongin mama itu, adik-adik udah menjadi berkat loh buat mama gitu. Oh ya, ternyata anak saya bisa bantuin loh gitu kan. Jadi saya bisa saya bisa tangani pekerjaan di rumah, dan saya pun bisa mendapatkan sesuatu yang saya butuhkan melalui anak saya, melalui pertolongan adik-adik untuk membelikan sesuatu misalkan ke warung, atau misalkan adik-adik membantu pekerjaan rumah gitu ya. Misalnya mama lagi repot masak di dapur, adik-adik bisa bantuin mama untuk bersihkan rumah. Hal sekecil itu juga menjadi berkat loh adik-adik untuk keluarga gitu, bahwa adik-adik itu menjadi berkat, salurannya Tuhan untuk mama. Bisa membantu mama di rumah itu adalah berkat sekali loh buat mama gitu ya. Dan adik-adik melalui
adik-adik belajar dengan giat, adik-adik bisa menunjukkan hasil yang baik dari hasil belajar adik-adik di sekolah, itu juga menjadi berkat loh untuk keluarga, dan itu menjadi berkat sukacita yang luar biasa untuk papa mama gitu. Jadi berkat itu tidak tidak harus yang wah gitu. Berkat itu dari hal yang kita lakukan, tapi kita mau buat itu dengan uh, tulus hati, dengan sukacita gitu. Itu bisa menjadi berkat untuk seseorang gitu. Kalau untuk orang lain misalkan uh, ada teman adik-adik nih di rumah main bareng gitu, terus dia nggak punya, misalkan main sepeda gitu, adik-adik punya, terus adik-adik main sepeda, lihat teman-temannya adik-adik hanya duduk diam, adik-adik meminjamkan, itu juga sudah apa ya, bisa bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak yang baik. Dampaknya apa? Dampaknya di saat adik-adik bisa pinjemin sepeda ke teman adik-adik bisa main bareng dan dia menjadi sukacita, itu juga adalah dampak yang luar biasa. Adik-adik memberikan dampak sukacita kepada teman adik-adik dan akhirnya kalian bisa bermain bersama. Seperti itu. Jadi jangan pernah kecil hati bahwa kita ini yang kecil-kecil ini tidak bisa memberikan dampak, tidak. Kita bisa memberikan dampak yang luar biasa. Sama seperti Yusuf yang pada akhirnya bisa memberikan dampak yang besar kepada keluarganya, dia bisa membantu keluarganya dalam sebuah bencana kelaparan gitu. Tapi di situ Yusuf mau bantu keluarganya untuk melewati itu. Gitu adik-adik. Sama seperti cerita yang minggu lalu ya gitu, dari cerita yang 5 roti dan 2 ikan, dari hanya sekedar 5 roti dan 2 ikan, tapi itu bisa memberi makan 5.000 orang, lebih bahkan, karena yang dihitung 5.000 kan hanya laki-laki, tapi ada perempuan dan anak-anak. Jadi lakukan dari hal yang kecil dan itu bisa berdampak yang luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan kebaikan, jangan ragu-ragu untuk melakukan hal yang bermanfaat, sekalipun adik-adik bisa lakukannya itu hanya sedikit, karena dari yang sedikit itu bisa berdampak luas. Oke adik-adik, cerita sekolah minggu kita selesai. Baik, sekolah minggu kita akan tutup dengan doa. Untuk itu, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tadi kami belajar dari Yusuf untuk kami bisa memberikan dampak yang luar biasa, mungkin untuk bukan hanya untuk keluarga kami, mungkin nanti kami bisa berdampak untuk sesama kami. Biarlah kami yang kecil ini selalu diberkati sama Tuhan dan selalu dilindungi sama Tuhan, sehingga kami kelak bisa memberikan dampak yang baik. Kami bisa menyalurkan kasih kami yang sudah kami rasakan dari Tuhan melalui orang tua kami kepada sesama kami dan kepada saudara-saudara kami. Tuhan Yesus yang baik, bila kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan mau pertemukan kami di minggu yang akan datang, sehingga kami bisa bersekolah minggu kembali, kami bisa mendengarkan firman Tuhan kembali, dan kami bisa belajar kembali tentang betapa kasih, betapa luar biasanya Tuhan, baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, berikan mereka sukacita, sehingga mereka bisa mendampingi kami di masa-masa pertumbuhan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang luar biasa di kemudian hari. Dan kami berdoa juga untuk bangsa kami, kiranya Tuhan mau selalu berkati presiden dan para menteri dan jajarannya di dalam mereka memimpin bangsa ini, sehingga kami bisa mendapat Indonesia yang lebih baik lagi di hari-hari kemudian. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan oleh para pemimpin kami. Dan untuk gereja kami, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati
gereja kami di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mau selalu berkati, dan kiranya Tuhan mau selalu jagai dan selalu berkati. Dan terima kasih Tuhan bila kami akan berpisah satu sama lain hari ini. Kiranya Tuhan pertemukan kami di minggu yang akan datang. Dan biarlah sukacita yang boleh kami rasakan setiap hari bisa selalu menjadi hal yang luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, doa yang tiada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.